Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin Masjid Banatul Hayy yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kesempatan di hari ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kebaikan dan keselamatan yang Allah berikan kepada kita akan terus dan berlanjut sampai nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Kita juga memohon mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhirah kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini saya diamanai untuk menyampaikan materi kajian tentang kelompok orang-orang yang enggan masuk surga. Jadi dia nggak mau masuk surga. Tentu jika kita mendengar istilah nggak mau masuk surga, ini adalah hal yang aneh. Ternyata sahabat juga menangkap sesuatu yang aneh ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada di antara manusia yang tidak mau masuk surga. Suatu saat Rasulullah SAW itu mengabarkan kalau kita memaknai kata per kata, ketika Rasul sampaikan man ata'ani dakhala jannah, kata dakhala itu kan fi'lun madhi, jadi bentuknya pastel. Fi'lul ladzi yakunu ala usulil amal di zamanil madhi. Jadi sesuatu itu sudah terjadi. Padahal menurut dimensi waktu yang Allah berlakukan untuk kita di dunia, swarga itu wis modern. Halo, swarga itu cik bakale apa wis? Bakale. Sampun kapan? Masih akan datang. Nopo wis menurut dimensi waktu yang diberlakukan Allah untuk kita. Jadi dimensi waktu maksudnya kan istilah yang diberikan enek biye, enek saiki, enek sing jipso. Ada. Lah suara boy jipso apa wis? So. Tapi tadi dakhala jannah, dakhala itu fi'lun madhi, bentuknya pastel. Itu artinya menurut ahli bahasa berarti man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku dakhala jannah, itu ditranslate bebas pasti masuk surga. Jadi ada jaminan kepastian bahwa pasti masuk surga bagi orang-orang yang taat kepada Rasul. Sebab mutakalim dari hadis ini itu Rasul.
Faman ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, aku yang dimaksud adalah Rasulullah. Nah, hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada penjenengan. Ketika penjenengan tadi ternyata ketika saya tanya, jenengan sir nomor perlu suatu. Jawabannya sir. Ingin enggak? Ingin. Berarti mesti harus wajib, tidak boleh tidak penjenengan mentaati Rasulullah SAW. Sebab manakala ketaatan kepada Rasul tidak kita selenggarakan, maka kita bukan termasuk orang yang memenuhi syarat untuk masuk surga. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, syahadat persaksian yang kita ikrarkan sebagai seorang muslim ini tidak hanya syahadat tentang persaksian akan ketuhanan Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia, tapi kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang hadir di pentas dunia itu adalah sebagai utusan Allah. Dengan mau syahadat asyhadu, saya bersaksi alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi dengan mengatakan bersaksi tidak ada Tuhan, kemudian ada ilah, istisna bil isbat, illallah kecuali Allah, itu berarti ada dua muatan. Muatan yang pertama, penjenengan bersaksi bahwa siapapun dan apapun selain Allah itu bukan Tuhan. Di samping yang kedua, penjenengan juga bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Jadi persaksian yang pertama itu tidak hanya cukup ketika penjenengan mengakui bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu pengira. Ini penjenengan harus menolak, tidak mengakui. Penolakan akan ketuhanan siapapun selain Allah ini didahulukan sebelum mempersaksikan bahwa Allah itu Tuhan. Maka penjenengan tentu pernah, bahkan sering mendengar kalimat faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billahi dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat. Maka istilah berpegang pada tali yang kuat, ada dua hal yang mesti kita lakukan: menolak ketuhanan siapapun selain Allah, sopowai dan kopowai saat yang dipuji Allah itu bukan Tuhan, sehingga nggak pantas disifati dengan sifat ketuhanan, yang orang pantas disikapi oleh beberapa Tuhan, sehingga disembah nggak boleh, dijalui turun nggak boleh, dimintai perlindungan juga nggak boleh. Penjenengan milik selamat jalur perlindungan kalau sakliyane Gusti Allah, mengharapkan keselamatan kepada selain Allah, boleh apa enggak? Parang apa? Jenengan berharap keselamatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Parang apa? Enggak boleh, sekalipun kepada Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang mengatakan sepuluh suci ulang sari sari pun bumi ikan sampun rinakit awujud bunceng jejeg, tetap kapun sotakoh dumateng junjungan kita Rasulullah
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan buatan berboleh niwas sahabatipun Abu Bakar, Umar, Utsman lan Baginda Ali nilapipun sedekah ugi anjurunaken kawilujengan wilujengna wiwit dinten punika hingga salamipun wilujengna ingkang netri wilujengna kang dipun petri wilujengna sak lebetipun beliau sak jamipun beliau wiwit dinten punika hingga salamipun dipun suwuni pangestu ingkang wilujeng dumateng sepuhanan ingkang katuran pinanggah niki sedaya. Nah, jadi sekolah suci sego ulang sari ingkung itu tetap kagem sedekah dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa melakukan itu? Mila dipun sedekahi mugi anjurunaken kawilujengan. Kawilujengan itu apa? Keselamatan. Berarti mengharapkan kawilujengan keselamatan kepada siapa? Rasul. Boleh enggak? Enggak boleh. Bahwa Rasulullah itu khairul anam, sebaik-baiknya manusia, yes, kita akui. Bahwa beliau asraful anbiya wal mursalin, yes, kita akui. Ning lumai bumi murping langit, ora ana manungsa sing luwih agung luwih mulya timbang Kanjeng Nabi, yes, kita akui. Bahwa kelak beliau lah yang oleh Allah diberi wewenang memberikan syafaatul uzma, syafaatul kubra, yes, kita akui. Tapi sekalipun demikian, beliau tetaplah manusia, bukan Tuhan. Tutup pangeran. Maka jaluk ulum dari Kanjeng Nabi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, agifna, duh bendoro kula, duh utusane Gusti Allah, agifna, mugi panjenengan paring pitulung dumateng kula. Parang enggak boleh idza ista'anta fasta'in billahi. Jika kamu minta tolong, maka mintalah tolong langsung kepada Allah. Jadi jalur selamat boleh taruh Gusti Allah, enggak boleh taruh Kanjeng Nabi. Baru setelah panjenengan menolak ketuhanan siapapun selain Allah, kufur kepada tauhid, wa yu'min billahi, panjenengan iman kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh berarti kamu telah berpegang pada tali yang kuat. Kemudian yang kedua, persaksian bahwa kehadiran Nabi Muhammad di pentas dunia itu sebagai utusan Allah. Jadi beliau niki boten sami kalih kula panjenengan. Beliau seorang nabi. Berarti dia mendapatkan wahyu, mendapatkan intuisi, ada informasi dari langit yang langsung dari Allah. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, beliau juga ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang beliau terima kepada manusia. Nah, kehadiran beliau sebagai utusan Allah harus kita akui. Kita bersaksi bahkan akan itu. Lek panjenengan tidak mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka syahadat panjenengan batal. Lek syahadat panjenengan batal, berarti panjenengan tidak cukup syarat untuk diharani sebagai seorang muslim. Gak cukup syarat untuk disebut sebagai seorang Islam. Nyapo, lo panjenengan gak ngakoni Kanjeng Nabi dari utusannya Gusti Allah. Nah, niki yang akan saya tegaskan yang ada kaitannya dengan faman atau ani. Lek panjenengan itu ngakoni bahwa Rasul Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, maka bentuk pengakuan dan bentuk persaksian panjenengan itu yang pertama, panjenengan harus membenarkan kabar yang beliau sampaikan
Seaneh apapun kabar yang beliau sampaikan, mungkin tidak logis, mungkin tidak rasional, mungkin nyeleneh, nyoloweti, nggak sejalan dengan karepe akal. Tapi jika itu didhawuhi kanjeng Nabi, maka panjenengan wajib untuk membenarkan. Saya pernah bahkan sering menyampaikan, Rasul ini membolehkan apa enggak minum dalam keadaan berdiri? Boleh apa? Enggak boleh. La tasrabbana ahadukum qa'ima. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Bila minum bersuti orang ada lega atas pulau ini baru minum boleh kalau contoh loh nyapa kok begitu dulu ketika Rasul dawuh ngaten nggak diterangkan masalah yopo ngombe karo ngadeg madharate apa boten diterangni utawa lek ngombe unjuk dalam keadaan nunggu manfaate apa boten diterangni. Akhir-akhir ini mau ada penelitian bahwa orang yang minum dalam keadaan berdiri, maka organ-organ tubuh yang terkait dengan masuknya air di dalam tubuh itu tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga orang yang gelek minum dalam keadaan berdiri niki beban ginjal menjadi berat, kemudian lambung juga seringkali bermasalah. Tapi ini penelitian akhir mungkin pasca abad 19. Lah dulu sebelum Rasul menerangkan apa manfaatnya dalam minum dalam keadaan duduk, apa madarat ketika minum dalam keadaan berdiri, orang-orang taat kok, nggak mempertanyakan apa sebabnya. Penemuan bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita, ini setelah abad 19. Dulu ketika Allah berfirman, "Hurimat alaikumul mayyitah wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut dan diperuntukkan untuk selain Allah, semua diharamkan. Terkait dengan babi, nggak ada keterangan diharamkan atas kamu daging babi karena ada cacing pita. Ya sudah, haram. Kenapa haram? Allah berfirman bahwa itu haram. Maka saat itu kaum muslimin taat tanpa mempertanyakan kenapa kok nggak boleh. Rasul memerintahkan, bahkan memberi contoh tidur miring ke kanan, kemudian tangannya diletakkan di pipi. Kenapa kok begitu? Rasul tidak menerangkan. Rasul cuma nyuntuni dan memerintahkan. Akhir-akhir ini saja diteliti, ternyata jantung manusia ini terletak di dada sebelah kiri. Kalau panjenengan sare dalam keadaan miring tengen, maka jantung ini tidak ketinggian apa-apa, tidak tertindih apa-apa, sehingga ketika panjenengan tidur beban jantung tidak berat. Tapi ini kan akhir-akhir ini ada penelitian. Ketika dulu Rasulullah seperti itu, betul diterangani jantung ada dada di sebelah kiri, betul. Ya, bahkan ada statement agama yang itu
kebenarannya tidak bisa dicari dengan penelitian dan riset. Sebab itu tidak menjadi domainnya logika dan rasio, duduk menggayai akal, tapi itu menjadi domainnya iman. Saya mau tanya sama penjelasan. Ketika ada orang meninggal, kemudian dia dikuburkan, setelah selesai penguburan, orang-orang yang mengantarkannya pulang belum nyampe di rumah, bahkan masih 7 langkah dari kubur dia meninggalkan kuburan, dia didatangi 2 malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Kata siapa? Kata Rasulullah. Penjenengan percaya apa? Saya ngandel apa? Tahu apa? Apa tahu pengalaman? Tidak. Atas dasar apa penjenengan percaya? Apa ada orang yang pernah meninggal, kemudian bangun lagi terus cerita, oh tiba-tiba sih diceritanya Rasul benar. Aku ditekani malaikat Munkar Nakir oleh iman rohka. Lalu aku bisa jawab, enggak, aku bisa bukan rohka. Dan terus aku disambungi. Apa yang mau cerita begitu? Tidak. Ini apa penjelasan percaya? Iman. Ini domainnya iman. Bukan karena penjelasan pernah melihat, bukan pula karena pernah mendengar, bukan pula karena cerita orang yang pernah punya pengalaman mati, tapi penjelasan iman. Loh, banyak statement-statement agama yang harus kita sikapi begitu. Maka saya setiap kesempatan ngaji Isra Mi'raj, itu saya yang selalu menekankan bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang tidak rasional dan logis. Sebab saat itu onta yang sehat, onta yang berjalannya cepat, ini mampu menempuh perjalanan antara Mekah sampai Sam. Ini 1 pekan, seminggu. Lah Rasul mengaku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masih naik ke Sidratul Muntaha. Di sana ditunjukkan dengan berbagai macam peristiwa, kemudian kembali lagi ke rumah. Waktu tempuhnya nggak lebih dari 1/3 malam. Itu artinya kok nggak enak masih isono. Sehingga yang dibutuhkan adalah keimanan. Maka ada orang yang bertanya kepada Abu Bakar, kalau aku percaya enggak? Sehingga sudah diceritakan Muhammad dari Yerusalem, Palestina, balik meneh, bahkan cek unggah dari Sidratul Muntaha, udara wingi sore yang ini sebagai ini sampai ngatur. Maka Abu Bakar jawabnya, andai ada cerita yang lebih nyeleneh dibandingkan ini, asal cerita sahabatku Muhammad, maka saya tetap percaya. Upomo enek cerita sing luwih ngane-ngane dibanding iki, pokok sing cerita Nabi Muhammad aku bakal percaya. Makanya jenengan itu kalau dihadapkan pada sebuah masalah, problem yang di satu sisi bisa disikapi dengan akal, di sisi yang lain jenengan menemukan bagaimana statement agama tentang itu, jenengan gugoni akal atau gugoni dalil agama. Jenengan kalau dalil atau gugoni akal. Dalil. Contoh, jenengan punya uang, jenengan duit-duit,
1 juta. Duit 1 juta ini mau uang 200.000, mau sedekah nih. Wih manut hitung-hitungan matematis, duitmu sudah atau tambah? Sudah. Oh, deal ya. Lek jenengan duit 1 juta, lajeng diutang ini kali Pak Harto, atau jadi sampean butuh duit 1 juta. Oh, aku butuh tenan. Ya wis ora apa-apa, duitku bulan dhisik. Sampai buat numpak gajah atau numpak jaran. Numpak gajah itu ngelulasi, numpak jaran itu ngerolasi. Jadi lek ngelulasi 1 juta, baliknya 1.200.000. Lek ngerolasi numpak jaran, niku 1 juta, baliknya 1.200.000. Itu menurut hitung-hitungan matematis, bonus jenengan tambah atau sudah? Tambah. Tapi Allah dawuh, wa yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menghancurkan harta diminit dengan riba, diopeni dari coro riba, dan Allah akan menumbuhkan harta, mengembangkan, nambahi jikalau disedekahkan. Pertanyaannya, jenengan mengikuti akal, oh lek milik tambah jadi anak nih, lek orang milik sudo jo sedekah. Apa mengikuti dawuh Gusti Allah, lek milik tambah disedekahni, lek jenengan napa niku malah mau anak nih bakal rusak. Jenengan manut dawuh Gusti Allah kok nggoni akal. Muni ya. Gimana Pak? Gusti Allah. Yang demikian ini, kita ini harus percaya. Dan kenapa? Sebab itu disabdakan Rasul. Ada orang itu berdoa, Allahumma Rabbana. Rasul komen, bagaimana doanya akan diijabah, akan dikabulkan, akan direspon oleh Allah. Sementara makanan yang dia makan, pakaian yang dia pakai adalah makanan dan pakaian yang haram. Ternyata makanan yang haram ini ngefek secara spiritual. Bahkan orang yang makanan yang dia konsumsi kok haram, maka darah yang mengalir dalam tubuhnya itu bersifat saitonia. Maka yang demikian itu jikalau digunakan untuk menyelenggarakan ketaatan berat, tapi jikalau dipakai untuk kemaksiatan semangat. Jenengan percaya enggak? Bini awak mutil duit tak kuatnya sekol kecil, tak pangan ya wah. Ini aku bisa ngasaran aja. Kan begitu akal kita. Tapi bahwasannya makanan yang haram ngefek secara spiritual, itu memberi jalan kepada setan untuk semakin meluasa menyesatkan kita, berefek pada doa yang tidak terkabulkan. Menjadikan harus percaya. Kenapa? Sebab Rasul mengatakan demikian. Itu yang namanya taat kepada Rasul, membenarkan apapun yang beliau sabdakan. Kemudian yang kedua, yang disebut taat, apapun yang dia perintahkan, jangan ikuti. Apapun yang dia larang, penjenengan jauhi. Nah ini tidak hanya terkait dengan perkara-perkara yang wajib dan haram, tapi hal-hal yang gak ada kaitannya dengan itu sebagai bentuk
upaya menyelenggarakan ketaatan kepada Rasul ini harus menjadi lakukan. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ini kan hanya ketentuan fikih. Kalau kita mau jujur, ini ijtihadnya ahli fikih. Tapi ahli fikih ketika menentukan tentang tersebut juga menyandarkan pada dalil-dalil primer, termasuk sabda Rasulullah SAW. Tapi bahwa itu sekedar pendapat, ya. Dakwah IDW kita memang ingin full taat kepada Rasulullah, nggak usah mempertimbangkan ini wajib atau sunnah. Tapi menurut takaran syariat manakala menjadikan kerjakan ada nilai-nilai ketaatan kepada Rasul, maka lakukan itu. Contohnya apa Pak? Contohnya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan kepada penjenengan. Sekarang itu banyak orang minum itu pakai tangan kiri. Kalau penjenengan belajar fikih, ada yang sampai mengharamkan, ada yang sekedar makruh, bahkan yang umum ngombe gaya tangan kiri walaupun dihukumi makruh. Tapi kalau orang itu berpikir, Rasul sampaikan makanlah dan minumlah kamu dengan tangan kananmu, sebab setan makan dan minum dengan tangan kiri. Sing dawuh Kanjeng Nabi, lek panjenengan gak manut, jenengan gak taat, lek nunjuk dan makan tetap gawe tangan kiri, terus Kanjeng Nabi mau anggap opo? Kapasitasnya sebagai utusan Allah jenengan anggap opo? Mikirnya begitu Pak. Orang mau sekedar mikir ngomong prometor kan raduso. Pertanyaannya, enak enggak wong sing mikire ngomong anak ngomong prometor raduso? Benar. Ada yang begitu. Cuman awal ini sing ikhtiar, sing hati-hati. Lek penjenengan tetap melakukan itu adalah bentuk pelecehan terhadap apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jenengan leceh nih terus. Maka menunggu jenengan panyakba, orang yang enggan masuk surga bahkan nggak mau, itu orang yang seperti itu. Bisa diterima. Kemudian termasuk bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW itu adalah meneladani. Kalau sudah ngomong meneladani, itu memang ada celah, ada peluang, beda di dalam beristibah, beda di dalam beri interpretasi. Misal begini, dulu awal ini yang di jamaah tabligh itu kalau namanya meneladani Rasul, mereka mengatakan tidak hanya sirah, tidak hanya sarirah, bahkan sampai surahnya. Surah ini deskripsi secara visual Rasul ini bagaimana, maka dia ikuti sampai seperti itu. Maka mereka itu kalau jenengan kersani itu memakai jubah, gimana Pak? Memakai jubah, memakai imamah, bahkan pakai lidah, pakai selendang. Kenapa dia melakukan itu? Sebab menurut mereka sing diarani dadek Rasul sebagai tepotulodo itu sampai pada grade yang secara kasat mata Rasul penampilannya gimana. Walaupun mungkin kalau menjadikan pakaian itu salah satu fungsinya adalah menutup aurat. Maka yang penting aurat tertutup,
maka potongannya gimana, bentuknya gimana terserah kita. Sing penting untuk Allah. Ada yang begitu, jenengan proses budi, muni ya, jenengan proses budi, sing kudu nyonto Rasul sampai pakaiannya gimana diteroni, nopo sing penting untuk Allah. Sampai. Jadi dua-duanya ada pendukung, Mbak. Musik sitok, kudu gaya coba, gaya mamang pas berbeda, pas berbeda. Tapi ada yang mengatakan ini saya niatkan ibadah, pasti akan bernilai ibadah. Bahkan aku ngengel-ngelan ngono. Jenengan itu lah mau dasar ini roh nih, bingung. Rasul memakai jubah itu karena memang secara kultural orang Arab memakai jubah. Apa Rasul memang memakai jubah sebab dia mendapatkan tuntunan dari Allah, pakaian yang benar itu jubah. Yang benar itu dia. Yang pertama atau yang kedua? Karena beliau orang Arab, secara kultural orang Arab yang lebih, itu dia. Yang pertama, benar. Abu Jahal pakai jubah benar. Abu Lahab, Abu Bilal, semuanya pakai jubah. Bahkan kemarin ada konser di Arab Saudi, nekaknya bintang film namanya Jennifer Lopez. Sing delok dicang nom-nom Arab, yo joget-joget Pak, kayak jubah. Memang kulturnya semacam itu. Nah, berarti mengikuti memakai jubah ini bisa disebut mengikuti Rasul. Ning yo ora salah dikatakan mengikuti Abu Jahal. Nyatanya Abu Jahal juga begitu. Sarung yang semacam ini, ini kalau penjenengan buka kongres, ternyata sarung ini adalah pakaian rohaniawan Hindu. Nah, terutama sarung si kotak-kotak ini. Si kotak-kotak ini dipakai oleh para pedanda, para suliwi. Mereka menyelenggarakan dharma santi, ini pakai sarung. Sehingga sarung itu dibuat besar-besaran pertama kali secara dengan teknis industri. Ini catatannya di kota Madras. Madras Yahudi, di bawah India. Nah, berarti gaya sarung terornya rohaniawan Hindu. Nah, gaya celana jari ini lambine logo. Juga celana bisa gaya logo. Jadi gaya jubah kayak Abu Jahal, gaya sarung kayak bedanda kayak suliki, gaya celana kayak logo. Terus jadinya gaya logo. Jadi kita kembali pada prinsip potongannya terserah, yang penting bentuk Allah. Tapi saudara-saudara kita yang memakai jubah, apalagi pakai imaman, apalagi pakai rida, itu aja kesana nih Pak. Lek diniati sebagai bagian itba Rasul, mutabaati Rasul, maka akan bernilai mutaba'ah. Bahkan saya menilai pakaian yang semacam ini itu punya daya proteksi, daya perlindungan yang luar biasa kepada seseorang. Jadi lek wong ngaji, kelabine oleh Pak Iwan mengenai. Minggu lek wis jubahe itu orang kiri dicepot, kopiah dicepot, kok ning dalan nek sampe ayu sulit-sulit panas. Tapi lek gaya jubah, gaya imaman nyeluk-nyeluk cawe itu.
Oh iya ini. Gila, ada benteng yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kata kuncinya, penjenengan harus mengikuti Rasul, meneladani Rasul. Sepanjang jenengan niatkan untuk meneladani Rasul, akan bernilai ibadah. Jenengan kagem jubah, niatnya apa? Derek Rasul, bernilai ibadah. Misalnya pakaiannya apa ini tidak boleh melebihi mata kaki. Itu memang hadisnya kan ada. La yaqulullah ila man jara tambahu riyala. Allah rasudi nyawang wong sing memanjangkan kain karena sombong. Jika hadis ini disikapi secara redaksional, yus kunine hadis ini monokui sing ditampa, maka orang biasanya celana cingkrang-cingkrang. Gaya sarung pun juga cingkrang. Itu lek diniati ngikuti sunnah nabawiyah, sunnah Rasul akan bernilai ibadah. Tapi orang sing digaris bawahi bukan memanjangkannya, tapi sombongnya. Ya jalan sawangan Abdurrahman Sudes, Somot Surem, sing dadi imam neng Al-Haram Nabawi. Ayo Pak, jangan jujur. Sing imami neng Masjidil Haram, sing imami neng Masjid Nabawi. Niko jubahe niko dawa napa singkrang. Dawa napa singkrang. Dawa lagi. Padahal mereka itu lek ngomongnya Wahabi, gedhe-gedhe Wahabi. Ini ternyata napa niku jubahe dawa. Apa mereka akan terlempar ke neraka? Kok jahat menlabini jenengan sampai Abdurrahman Sudes arane belum neraka. Cuma nama dewi kudu bijak, sing cingkrang, lek diniati ibadah akan bernilai ibadah. Jadi jenengan ojo kelok-kelok niujuk gampang dicipi labi. Ning wong sing enggak garis bawahi bukan dowone tapi sombonge. Asal bukan sebagai bentuk aktualisasi kesombongan, gak apa-apa. Dan terus, ya pokoknya sombong, maka bentuknya tidak harus memanjangkan kain. Nenek wong wedo-wedo nggak memanjangkan kain, tapi gelangi sak enek-eneknya gigi. Jadi kemainnya apa? Muni ya, kemainnya apa? Kemainnya ini bentuk kesombongan apa? Bentuk kesombongan. Nenek wong gawe sarung larang Samarinda, terus capek lah di sport, ben padang nenek di mojo, nyapa wong ben ngerti sarung larang, sombong betul. Ini harus dengan ikuti. Lah mengikuti Nabi sebagaimana betul menurut Pak, jadi kan berbicara sehat, angkat dan balik. Mengikuti Nabi, niki ojo ngeremeni perkara sing sepele-sepele. Aku harus tanpa hati Rasul. Nyawa, tahajud sampai kentol aku. Kedururan guys, kedururan. Namanya dewe itu menurut saya Pak, munggah masjid, mendahulukan kaki kanan, arep ngombe, arep membaca basmalah, terus arep lunga misalnya, wis ning jero mobil, tarik tancap gas, muni bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahi. Apa sih abote? Padahal garansinya sapa wong sing maca iku arep lunga bismillahi
kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Tawakkaltu 'alallahi, ingsun tawakal marang Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billahi, ora ono daya kekuatan kejaba saking Gusti Allah. Ngono iku kok gelem ngucapne sadurunge lumoni insyaallah selamat. Urusan terkait karo lumoni oleh Allah diberi kelancaran. Sampeyan kandel ora gawe ya. Arep iku uang kok milik keluargane niku sakinah. Sakinah niku tentrem, damai. Niku termasuk yang harus dihindari, terutama bagi ibu-ibu. Ngenyi bojo. Jadi ternyata wong wedok istri niku lek ngenyi, gampang cincin-cincin, gampang butik-butik. Itu menjadi penyebab keluarga ini akan pudar kesakinahannya, ketentraman keluarga menjadi hilang. Ini salonnya mau beli itu kumpulan. Mau beli itu orang itu kupingnya kumpulan. Jadi yang saya sekarang ini banyak wong wedok-wedok niku sing ora piyawe, sing ora pinter memilih kata-kata sehingga andai terucap ini membuat hati sang suami gelo loro pokoknya dia nggak piyawe. Jadi di KI nafkah, KI duit, mungkin kalau mantul sebut ya mas, mengukur rezeki ini sampai tambah, lah ini yang berkari soal gampang. Mungkin negatif atau ini beras muda, pokoknya, itu pakai ini buat cukup ini. Tembuk mungkin pakai kuping gatel, negatif udara ini. Mengkap ini mengurangi kesakinahan. Jadi nek cara agama menurui. Pertanyaannya wedok-wedok buri ngandel ora ada. Ya dengan taat kepada Rasulullah, dengan membenarkan kabar yang beliau sampaikan, dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dengan meneladani sunnah-sunnahnya, maka berarti mendengar akan masuk dalam kategori orang-orang yang dipastikan akan masuk surga. Berdoa ini mendengar kalian Gusti Allah diberparingi panjang umur, rezeki ini kata sehat, keluarganya tentrem, putra putri ini putu-putune soleh-solehah, mudah-mudahan bisa itu mungkin bangke lek ditimbali Gusti Allah situ yang husnul khotimah. Ingkang saged kula aturaken kula lakukan beliau kesalahan Pak Harto niki kula ngetutne lebih dari 100 orang untuk menuju acara ini di Pantai Cengkok. Baru jam 5 insya Allah sudah berangkat. Mungkin